warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Habimi dengan NIM 23500911191. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi terhadap piutang. Analisis ekonomi terhadap piutang itu sebagian untuk menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar atau lebih kecil dari biayanya. Tujuannya itu adalah untuk menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar atau lebih besar dari biayanya, dan apabila diperkiraan bahwa manfaatnya lebih besar, maka secara ekonomis pemilik piutang yang tersebut dibenarkan. Selanjutnya adalah pengukur efisiensi piutang. Pengukur efisiensi piutang dibagi menjadi dua, yaitu adalah tingkat perputaran piutang dan rata-rata terkumpulnya piutang. Tingkat perputaran piutang adalah semakin tinggi tingkat perputaran piutang, semakin efisien piutang tersebut atau semakin cepat piutangnya dibayarkan, semakin efisien. Sultan juga menekankan piutang pentingnya pengelolaan piutang yang efisien, termasuk penentuan kebijakan kredit yang tepat dan penagihan yang efektif. Yang kedua adalah rata-rata terkumpulnya piutang. Kegiatan ini kayak perencanaan penerimaan piutang menjadi uang tunai begitu. Dan ada kebijakan pemberian piutang harus bisa menambah laba perusahaan. Hal tersebut dikarenakan di satu sisi volume penjualan diharapkan naik. Jadi kita tuh harus juga mempunyai pokoknya volume uangnya harus naik begitu. Tapi dengan penjualan kredit akan menimbulkan investasi pada piutang, dan dana yang digunakan untuk investasi pada piutang tentu saja mempunyai biaya dana atau cost of capital. Dalam analisis kebijakan piutang perlu juga dicari dan dibandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang ditanggung perusahaan. Jadi kita juga harus menganalisis keduanya, manfaat dan pengorbanan pada piutang tersebut. Selanjutnya adalah pengelolaan piutang. Menurut seterusnya juga menekankan pentingnya pengelolaan piutang yang efektif untuk meminimalkan risiko kredit. Perusahaan juga perlu memiliki kebijakan kredit yang jelas dan prosedur penagihannya yang tepat gitu, yang bagus pokoknya. Terus yang selanjutnya adalah kualitas piutang. Kualitas piutang juga dapat dinilai dari rasio piutang yang tertagih dan rasio piutang yang macet. Kita juga harus melihat data-data piutang yang udah lunas dan piutang yang masih belum lunas gitu. Ini juga memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam mengumpulkan utangnya. Jadi kita juga harus memiliki data tersebut gitu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.